Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahr Ramadan walladzi unzila al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilaihi syauqan. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil furqan. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan juga kepada seluruh jamaah serta pengurus dan para tokoh masyarakat. Kita benar-benar berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Kalau kita melakukan ibadah Ramadan dengan berkaca kepada diri kita, maka kita akan merasa cukup. Dan pada akhirnya ya kita merasa sudah selesai pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Bukan hanya Ramadan sebenarnya, termasuk sholat kita, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Maka kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu harus menjadi pemicu kita untuk terus melangkah maju ke depan, tidak puas dengan pencapaian hari ini dalam seluruh amal soleh kalau kita yang kita pandang ke depan adalah Nabi. Sehingga kelemahan kita kaum muslimin ada di sini. Kita puas dengan menguasai fikih, seolah-olah sudah selesai urusan. Dalam sholat, ketika mengartikan shollu kama ra'aitumuni usolli, itu yang belajar hadis, apa yang di hadis itu disebut sudah cukup, yang belajar di fikih sudah cukup, maka seolah-olah tidak ada materi lagi. Akhirnya mereka berantem dalam masalah fikih. Padahal selalu saja di dalam ibadah-ibadah itu sangat jelas sholat Nabi itu bukan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, titik, bukan. Karena kalimat urusan-urusan fikih ada pada hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Tapi yang separuh lagi dari sholat adalah wa qumu lillahi qanitin. Kalau sudah lulus mengambil salah satu fikih, nggak apa-apa beda. Tapi ketika engkau berdiri menghadap Allah, ada satu syarat yang Rasul sampaikan, wa qumu lillahi qanitin. Kata Imam Jalalain, qanitin itu adalah khashi'in. Harusnya setelah mengambil satu fikih, dia belajar khusyuk. Karena sholat Nabi itu pasti isi dua-duanya. Sehingga ketika kita mengamalkan shollu kama ra'aitumuni usolli itu fikihnya iya, khusyuknya iya. Ini enggak. Setelah fikih berantem, akhirnya lupa khusyuk. Kemudian di puasa juga sama. Jadi dia itu bukan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, titik, bukan. Tapi ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Yang la'allakum tattaqun itu urusannya bukan sekedar fikih. Jadi ada urusan dengan rohani kita, ada urusan dengan spiritual kita, ada urusan dengan jiwa kita. Sehingga ada asyam, yang dominan asyam itu adalah jasmani, menahan makanan. Tapi kalau kita bicara as-shaum itu
sebagaimana Maryam saum 3 hari. Tapi ala ukalliman nasa, dia saumnya itu tidak berbicara dengan manusia. Berarti kan nahan apa? Kalau nyebutnya saum itu sudah nahan mulut dari bicara, siam nahan perutnya. Jadi baru akan ketemu nanti dengan la'allakum tattaqun. Maka pada kesempatan hari ini kita ingin benar-benar namanya persiapan Ramadan itu, kalau orang kita udah siap belum Ramadan? Belum, karena belum punya duit untuk beli macam-macam tuh. Itu katanya persiapan Ramadan. Padahal namanya persiapan Ramadan tuh ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau ya ayyuhalladzina amanu, kalau Nabi menyebutnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu yang disiapkan pertama kali adalah rohani kita, jiwa kita. Ketika bicara rohani dan jiwa, berarti yang pertama bicara tentang teori yang benar. Jadi jangan-jangan kita teorinya untuk melakukan Ramadan nggak benar. Karena namanya Ramadan, setelah belajar teori yang benar, tinggal gampang praktekkan teori itu. Baru kemudian setelah mempraktekkan teori adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baru enak mau ujungnya wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Enak. Karena memang tawaran besar dari Ramadan itu adalah ghufira lahu, ampunan. Tapi kita tidak pernah merenungkan, kalau mau saya dapat ampunan bagaimana caranya? Ya belajar dulu. Setelah belajar praktek, baru kemudian minta ya nilainya dibagusin. Setelah nilai bagusin, ya udah lulus. Ini kita tidak ada melakukan apa-apa, yang disiapkan juga sembako dan sebagainya. Lalu kita mau bilang la'allakum tattaqun. Sehingga persiapan jasmaninya malah bukan tadi ya, logistik, tapi persiapan jasmani itu sebenarnya ya kesehatannya. Jadi jaga ya, Ramadan itu dijaga ya. Jangan pas jujur habis-habisan besoknya mabuk, nggak jadi. Jadi lupa gitu ya. Jadi artinya kan harus jaga kesehatannya gitu ya. Kemudian kekuatannya juga gitu ya, jalan itu biar ini diajak sholat tarawih agak lambat dikit, nanti sudah pindah masjid gitu, cari yang lebih cepat lagi. Jadi masalah karena apa? Nanti dia nggak siap. Yang dinamakan kekuatan jasmani dalam Islam itu adalah terampil beramal soleh. Kalau udah kuat jasmaninya cuman terus maksiat, bukan itu kekuatan jasmani orang yang beriman. Kekuatan jasmani orang beriman itu terampil beramal soleh. Jadi jangan bilang kuat kalau nggak sholat gitu. Ngomong, saya bisa ngalahin ini, saya bisa ngangkat mobil. Coba sholat bisa nggak kan gitu. Kalau bisa saya ke masjid bisa nggak? Kadang-kadang ke masjid itu berat, sudah puncak Himalaya kata dia kan, sampai apa? Puncak gunung Alpen dia naikin, cuman dari bawah ke atas ke masjid kagak nyampe kan tuh. Itu menunjukkan apa? Jangan ngomong orang beriman kuat jasmani, karena kekuatan jasmani orang beriman itu tidak dilihat dari seberapa banyak tadi dia sanggup beramal soleh atau tidak. Jadi nggak ada nih yang parah lagi kan, ototnya gede-gede, suka sesama jenis kan, makin ngaco lagi. Apalagi tua sama sekali gak kuat. Jadi kuat fisik jadi kuat birahi, menyimpang lagi kan kacau. Ini kita hidup di zaman yang contohnya udah di depan mata. Sehingga jelas ya, kita ayat ini bukan ayat yang Allah ya turunkan dengan sembarangan. Tapi kaum muslimin berpuasa itu kadang-kadang apa? Sembarangan aja. Ngerti nggak ngerti, cuman yang penting lakukan. Ya kalau pas
melakukan pertama kali nggak apa-apa, kedua, tiga nggak apa-apa. Ini udah 30 kali masa gitu-gitu terus gitu. Teorinya nggak kuat, sehingga gampang orang kalau tandanya teori nggak kuat itu diajak yang salah ngikut aja deh. Kalau teori kuat nggak bisa begitu. Jadi akhirnya kita harus melakukan evaluasi dari persiapan kaum muslimin di dalam menguasai teori Ramadan. Maka kalau kita lihat dari 3, paling tinggi teorinya adalah teori sunnah Nabi. Tapi jangan ngomong sunnah Nabi dulu. Mari kita lihat kaum muslimin berpuasa, kita lihat teori alami dulu. Alaminya namanya puasa Ramadan itu alami nih, nggak pakai ilmu apa-apa. Tadinya makan 3 kali, tinggal makan 2 kali. Berarti Bapak untung apa tekor? Kan tadinya makan 3 kali jadi 2 kali. Jadi tinggal sarapan dan makan malam, selesai. Asal jangan kan alami itu nggak boleh apa? Diacak-acak. Ini kan diacak-acak, alami aja nggak boleh. 1 makan siang sekeluarga, apalagi anaknya 5, kan berarti bisa kurang lebih 50.000. Di sini jumlah kakak berapa? 400. Bayangkan kalau yang muslim kira-kira semuanya muslim ya 300 ya, anggap 300 saja lah. 300 kalau tadi biaya makan siang 50 dikali 30 sudah 1,5 juta kali 300. Punya duit berapa Pak RW? Kalau dikumpulin, saya nggak makan siang, saya taruh di sini infak sebulan sudah apa? 450 juta. Itu santunin tuh semua yang miskin-miskin sebanyak-banyaknya sebelum Idul Fitri, kelar, nggak usah nunggu zakat fitrah, nggak usah nunggu yang lain. Cuman apa? Makan siangnya diberikan, kalau itu kan dipindah. Ini kan makan siangnya diniatkan untuk apa? Ya infak sedekah. Nah, kita nggak terima dengan hilangnya makan siang itu. Nggak tahu siapa yang mulai, tiba-tiba makan siang dipindah ke sahur. Ternyata nanti perjalanan waktu berpuasa nggak puas lagi, ke sahur juga, ke malam juga. Jadi ada masa satu waktu di jamak takdim sama jamak takhir. Sholat aja nggak gitu-gitu amat. Kalau sudah jamak takdim ya sudah. Ini mah apa? Jamak takdim ya, makan siang ke sahur. Jamak takhir batasan Bapak tekor. Karena apa? Yang harusnya hilang 1 malah nambah 2. Jadi tekor jadinya. Ini kita lakukan bertahun-tahun, padahal kita baru bicara alami. Sebenarnya kita malu Pak. Kalau Nabi bilang bahwa kalau orang tahu apa yang ada di Ramadan akan meminta setiap bulan Ramadan terus. Saya nanya sama bapak-bapak, kuat nggak kalau semua bulan Ramadan terus? Orang presiden aja pidatonya setengah tenang, pokoknya logistik cukup gitu kan, menunjukkan apa? Loh kok jadi ini sebenarnya puasa sama makan itu bertetangga atau bertolak belakang? Masa bertetangga kan? Kalau orang puasa namanya tidak makan, kalau makan namanya kan antitesis. Lah kok bisa malah pas bulannya bulan puasa yang ditakutkan kekurangan stok logistik kan? Malu saudara kita berjamaah harusnya. Alami nggak dapat, jadi harus malu, bukan bangga. Malah kalau ditelusuri kan sahabat Nabi dan Nabi sangat pengen, karena mereka apa? Ya bapak-bapak aja pengen kalau udah bisa ngirit, ya udah semua bulan Ramadan juga enak kan gitu ya. Itu baru dari konsumsi. Nah di kita kalau bapak mau bikin penelitian, yang pengen Ramadan terus ada adalah apa? Indomaret itu pengen Ramadan ada terus, karena apa?
Jadi pernah ada pegawai retail itu sudah dia stok sebelum Ramadan 3 kali lipat, harganya dinaikin. Saya nanyanya di ujung, habis nggak? Habis. Jadi masa yang nggak puasa yang berdoa mudah-mudahan seluruh bulan Ramadan? Karena apa? Kata dia dapat berkah tuh. Kan Ramadan bulan berkah Pak Ustaz. Iya. Cuman arti berkah itu pahalanya meningkat, kebaikannya meningkat. Kalau makanannya meningkat itu sebenarnya bukan berkah. Berkat satu kan. Kalau nggak berkat, bekah. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena yakinlah kita nggak pernah mau mempelajari teorinya. Kita cuma terima mentah-mentah. Sahur itu sunnah, gitu ya. Padahal sahur kita alami aja enggak nanti kan. Kalau ilmiah sudah jelas. Harusnya ya di bulan Ramadan itu harusnya pedagang pada takut karena kaum muslimin sudah alami seperti itu. Akhirnya apa? Takut nggak laku sebulan, makanya mereka obral. Harga beras obral, semuanya obral. Udah selesai itu kan. Jadi alami sama ilmiahnya begitu. Kenapa kita harus makin kesini makin malu? Karena coba kalau kita nanya kepada kaum muslimin, di mana satu bulan yang kalau mau cari makanan jenis apa saja ada? Ini bulan puasa atau bulan kontes makan kalau gitu? Kan ini kan masa kita semua nggak pernah berpikir memang kayak gitu cara puasa? Kan karena kita nggak pernah. Seolah-olah apa? Ya ikutin aja. Kan kalau ikuti teori yang nggak benar namanya bukan beriman. Karena beriman tuh ada akidah. Akidah itu kan menjaga agar teori yang diikuti harus apa? Benar. Kalau salah namanya sesat. Kita kan nggak berani bilang sesat. Tapi sebenarnya cara Ramadan seperti yang kita lakukan kalau diteruskan kira-kira makin lurus ke surga atau makin jauh. Apalagi dari ilmiah nggak dapat, apalagi sunnah. Sunnah itu mari kita pahami ya bahwa ini ilmiah. Ilmiah ini aja kita nggak dapat nih. Terus kita lihat di sini. Sebelum saya sebut di sini, saya kalau nanya Pak Guru nih, satu kelas itu ada yang pinter, ada yang kurang. Lalu ada tugas dari dinas bikin satu kegiatan yang harus bisa diikuti oleh seluruh kelas. Kira-kira kegiatan yang dibikin itu ikut standar yang pinter atau yang kurang? Kalau biar bisa diikuti yang semuanya berarti standar yang kurang. Nah ini coba, itu namanya guru cerdas. Kalau dia standar yang pinter, ya yang itu nggak bisa. Nah sekarang kita renungkan kondisi umat Islam, ada yang makanannya melimpah, makanannya cukup, makanannya sedikit, ada yang makanannya kadang tidak ada. Jadi Bapak mau bilang Nabi itu cerdas atau nggak cerdas? Gitu ya. Kalau cerdas kira-kira Nabi puasanya pakai yang mana? Biar bisa diikuti oleh semua umat Islam. Yang pasti yang bawah. Jadi kalau bicara sahur itu sunnah, itu belum titik harusnya. Tapi sunnah Nabi atau sunnah orang yang banyak makanan. Jadi itu yang terjadi. Karena kita nggak belajar teori, tiba-tiba yang mempengaruhi ya sahur sempurna dan buka puasa sempurna itu duit, kan kacau. Seolah-olah kalau ada orang sahur minum air putih, makan kue, dibilang sahurnya tidak sempurna. Padahal itulah sahur paling sempurna karena Nabi melakukan yang itu. Kita jadi gara-gara kita nggak belajar teorinya dengan utuh, akhirnya apa? Seolah-olah yang sempurna tuh yang sahurnya pakai rendang,
pakai ya kikil, pakai gulai kambing, itu baru mantap. Mantap dari mana? Dari teori yang benar atau yang teori yang salah? Kan kita lemah di sini, makanya kan berarti makin mengikuti yang kurang, makin dekat sunnah Nabi, makin enak, makin jauh sunnah Nabi. Jadi kan kita nggak pernah mau membedah seperti apa. Ini kalau ini selesai Pak. Kalau kita bisa perbaiki ini selesai. Sehingga apa? Ya enak ngurus DKM di zaman Nabi itu enak Pak kalau Bapak suruh ngurus DKM. Karena apa? Yang disediakan adalah amal solihnya banyak-banyak. Makanan nggak ada nggak apa-apa. Jadi Nabi itu ngundang siapa saja ayo itikaf sebanyak-banyaknya. Nabi tinggal mengumumkan yang saya sediakan ibadahnya ya. Tapi kalau sahur cari sendiri, kalau buka puasa cari sendiri. Kalau kita di zaman sekarang gara-gara teorinya nggak dikuasai, orang mau daftar itikaf yang ditanya pertama apa? Ini mau puasa atau mau makan? Jadi ini yang perlu, bahwa ilmu kita kurang kuat. Jadi keadaan kita itu selalu di situ, ilmunya nggak kuat. Bahkan nanti kalau disampaikan yang benar, yang salah yang benar. Ya, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Pak Ustadz susah amat puasa itu loh. Bukan saya, kan kita cuma sedang belajar bahwa apa? Cematkan teori itu. Kalau ini semua nggak dapat, minimal apa? Pakai yang nggak usah pakai yang sempurna teorinya. Kita pakai yang Nabi itu 10 hari kedua itu lebih sedikit dari 10 hari yang pertama makanannya. Jadi teorinya bisa jadi Nabi sudahlah sedikit, di 10 hari kedua makin sedikit, di 10 hari ketiga makin sedikit lagi. Pakai teori itu aja udah lumayan sebenarnya, mengurangi jadinya. Ini enggak, jadi yang ini enggak, terus apa? Yang itu juga loss. Kadang-kadang kalau udah deket-deket sana, karena semua dapat bonus dari sini THR ini, jadi makin apa? Makin enak dan makin banyak. Kalau kabut kita. Jadi sudah sunnah yang rinci sempurna belum, yang global pun nggak dipakai. Jadi kita pakai teori apa kira-kira ini? Berpuasa ini kan? Karena nanti kalau kita ya melihat, kan kesimpulannya di awal jelas, mayoritas kaum muslimin alamiah juga belum dipenuhi, ilmiah belum dipenuhi, apalagi sunnah. Itu sudah paling tinggi, paling berat. Jadi la'alakum tatakutnya juga agak susah. Kalau nggak percaya, sudah 80 tahun Indonesia berpuasa, cari orang bertakwa gampang nggak susah. Makin kesini makin yang muncul bukannya makin bertakwa, makin ada yang hilang lagi, padahal dulu menteri, sekarang hilang. Ngeri juga ya. Menteri hilang, menteri kita. Jadi ini PR-nya besar, sehingga ya yang ada kadang-kadang rame kalau sudah khilafiyah itu udah videonya berjilid-jilid, lihat aja tuh masalah khilafiyah. Tapi masalah untuk mengamalkan yang benar kita nyari ya Pak, susah nyarinya. Nah, ini aturan Maryam udah direkam, nanti punya satu. Cari yang lain apa? Udah ributnya apa? Ribut rokok, ribut apa sih? Ngapain gitu? Jadi yang diributkan yang tidak langsung, amal yang harusnya menuju kepada tadi peningkatan. Bahkan kajian ulama dari dulu tentang kalimat gitu ya, kaum muslimin itu puasanya awam, kemudian howasul howas, itu bukannya dijadikan jenjang pendidikan, malah dijadikan stempel. Ya kita ini kan awam, udah 30 tahun puasa, saya ini
Awam sama aja udah 30 tahun masuk Islam bilang mu'alaf, saya mau mu'alaf. Mu'alaf. Kan harusnya kalau 30 tahun kan mending 10 tahun awam, 10 tahun host, 10 tahun sudah apa? Wah sudah finish harusnya. Ini Ustadz juga punya tanggung jawab. Ini kan kadang-kadang malah dijadikan apa? Ya tadi seolah-olah stempel gitu. Padahal kan yakinlah ulama menyebut itu biar apa? Ada jenjang ya. Masa mau puas giliran dapat sesuatu pengennya yang ori, giliran ibadah masa pengen yang KW kan KW jadi. Makanya lihat ya urutan ya, saya tidak menyebut ke sini dulu. Lihat ini para ulama dulu kalau direnungkan tuh sudah nyebut semuanya tuh. Jadi puasa itu ada kalimat imsak anil akli wasurbi, tapi ada apa? Lima fihi min qahrin nafsi wa kasri sahawat. Itu sudah ada. Paksa dirimu untuk tidak menuruti syahwat. Syahwat paling dasar adalah syahwat perut. Setelah syahwat perut, syahwat bawah perut. Dihalalkan 20 hari, tapi disuruh niat itikaf di 10 hari terakhir. Kalimat itikaf langsung digunakan apa? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi 20 hari boleh tidur di rumah dekat-dekat istri, tapi kalau bisa 10 hari istri bilang, "Wah, masjid jalan." Jadi jangan tidur di rumah karena ayatnya kalau benar mau niat itikaf wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi kan urutan-urutan yang ringannya itu begitu gitu. Bukan itu kan sunnah Pak Ustadz. Jadi sampai susah-susah dikasih contoh, dikasih perincian biar kita apa? Tandanya ilmu bermanfaat itu apa? Kita nambah ilmunya. Setelah nambah ilmunya, nambah rasa takut kepada Allah. Setelah nambah rasa takut kepada Allah, sami'na wa ta'na. Kita semangat untuk melaksanakan. Itu namanya ilmunya manfaat. Kalau teorinya nambah, nggak ada yang diamalkan, itu namanya ilmunya nggak manfaat. Jadi Ibnu Katsir lebih rinci lagi, lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tankitiha minal akhlaqir radiati wal akhlaqir radilah. Bukan hanya itu, dijelaskan Ibnu Katsir li anna shawma fihi tazkiyatun lil badan. Ternyata Ibnu Katsir sudah menyebut bahwa puasa itu juga bersih-bersih badan. Yang atas jiwa, yang bawah bilang apa? Badan. Gimana caranya bersih-bersih badan? Ya kan kalau bersih badan luar pakai sabun, pakai itu ya. Kalau bersih badan dalam caranya apa? Ya, berpuasa itu maksudnya mengurangi konsumsi, bukan menahan doang. Menahannya dari subuh sampai maghrib. Setelah itu tadi Bapak bilang pindahin ke sana bebas. Enggak, sebenarnya menahan 1 bulan kita. Jadi jangan dipindahin. Ini teori, sehingga apa? Sudah dari dulu Ibnu Katsir mengatakan kalau kamu berhasil membersihkan badan dengan cara mengurangi makanan, maka jalan darah lancar. Tapi wa tadyikun limasalikis syaitan, akan mempersempit jalan setan. Orang berpuasa itu jalan darah lancar, jalan setan sempit. Kalau kebanyakan makan, jalan darah sempit, jalan setan lancar, jadi lebar. Ini kan menjadi catatan. Udah kena kolesterol, udah kena asam urat, kan tandanya kebanyakan makan. Masuk bulan puasa, suruh ngurangin, gak terima kan? Itu kan berapa? Udah ada tandanya. Makanya jelas. Itu mau ngoplos pertama, itu kira-kira dealnya, ayo biar sukses ngoplos
semuanya kita puasa dulu atau ketemunya di tempat makan? Makan, emang makan itu jalan bisa jalan setan. Kalau puasa udah selesai itu, ya udah kita puasa dulu, ya kan. Kalau udah dipuasain nggak mungkin melakukan. Masa mau bermaksiat puasa dulu? Nggak mungkin, pasti makan itu. Nanti hasil dari ngoplos juga ya makan lagi. Jadi artinya sebenarnya pesan berpuasa sebulan itu disuruh latihan sebulan biar kita itu apa? Bisa melawan semuanya. Jadi pondasinya adalah mengurangi makan. Setelah bisa mengurangi makan baru bisa diisi tuh. Diisi Quran, diisi itu tuh bisa. Ya sama lah. Ini sebenarnya kalau mau bicara alami, orang-orang yang nggak belajar agama, mau jiwanya tinggi, maka dia akan berdiam diri di satu tempat, kira-kira sambil bawa rendang ya 3 kilo, karena mau sebulan semedi gitu, bawa rendang 3 kilo, atau dia nggak bawa apa-apa. Karena memang sudah dipahami oleh manusia, mau belajar gak belajar, kalau mau meningkatkan kekuatan spiritual rohani itu pasti jasmaninya dibikin apa? Bahasanya aja ada tirakan, ada pati geni. Itu pati geni semua itu maksudnya apa? Melemahkan ya dorongan nafsu yang nempel di jasmani, sehingga akan diganti dengan nilai-nilai yang tinggi. Jadi kita nggak disuruh semedi, masih boleh, tapi coba sekedar boleh. Kalau kita punya prinsip ini sunnah Nabi, kalau saya nambah dikit masih mubah, kalau kebanyakan jadi makruh, itu udah keren tuh. Jadi sahur itu kalau bisa sedikit banget sunnah Nabi, kalau belum bisa sedikit minimal mubah, jangan sampai makruh aja. Ini udah banyak enak. Kita bilang itu makruh gitu kan. Dia makruh itu kan sesuatu yang menjauh dari sunnah Nabi. Jadi ini bukan, kan Allah seolah-olah kalau cucurak itu bisa diganti dengan kalimat gitu ya. Ya hari ini kita pertemuan terakhir ya makan enak, nanti ketemu lagi di bulan Syawal. Jadi kita pisah dulu sebulan, itu mah keren gitu. Nanti enak lagi di bulan Syawal, masih malam. Ini kan apa? Begitu diajak cucurak malah wah nggak kepikiran nanti saya mau sahur bersama, malah jadi display untuk rencana sahur dan buka puasa. Pantesan sekarang itu kadang-kadang Idul Fitri nyarinya bakso karena udah kebanyakan makan enak. Jadi kalau dulu, zaman dulu kan seolah-olah kalau Lebaran tuh senang makan enak karena tadi ya, cuman sekarang kan udah hilang. Tapi gara-gara kita nggak kuat teorinya, seolah-olah dulu Ramadan begitu karena nggak punya duit, itu salah kita. Jadi kita nggak menguasai bahwa teorinya, sehingga sekarang banyak duit, nggak usah gitu-gitu amat katanya. Ya, akhirnya gagal dalam arti ya, yang terkenal itu di anak-anak bukan amal solihnya, yang terkenal makannya. Itu yang harus kita didik benar-benar. Tanya anak-anak ya, kalau telat bangun tidak sahur itu rugi karena apa? Mereka bilang karena nggak makan. Padahal kalau kembali kepada Al-Quran, orang tidak bangun di waktu sahur kelewat rugi karena apa? Kalau menurut Al-Quran, ya, tadi ruginya tidak bertobat, tidak istighfar, karena yang disebut Al-Quran bukan makannya, malah apa? Mohon ampunnya. Rugi melek di waktu sahur, nggak banyak mohon ampun, padahal yang dijanjikan Ramadan apa? Ampunan. Ini dia nggak mohon ampun, udah diajarin. Ini habis sampai imsak makan mulu, nggak pakai apa? Mohon ampun gitu ya. Jadi ini kan menjadi catatan bagi kita. Masa sudah berpuasa bertahun-tahun ternyata kita
ngapain nih habis makan sahur istighfar aja nggak kenal, malah buat ngudut sama minum kopi. Lupa istighfar. Ini kan PR besar gitu ya. Jadi sama begitu nanti menjelang maghrib kan disuruh ulama ngajarin apa? Banyak zikir, banyak istighfar. Biar apa? Depan mohon ampun, belakang mohon ampun. Ini lupa lagi gitu ya. Jadi pas mau buka puasa yang diingat apanya? Makan lagi. Sekarang jujur, yang repotin kita di puasanya atau makannya? Makannya repot. Jadi ini benar-benar ya, kalau kita tidak mau mulai, sudah mengerti terus sampai kapan? Kita nggak ada harapan sehingga ketika kita tidak menyampaikan. Makanya mari, kita belum ada apa-apanya